Jazakallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Mas Hasbi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahala kepada pembaca dan yang mendengarkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, bagi teman-teman yang belum mengikuti ataupun mendengarkan kajian Dota sebelumnya, mungkin setelah acara ini bisa melihat kajian Dota sebelumnya di YouTube UKKI Ubaya, ataupun bagi teman-teman yang mau cari tahu info tentang kajian selanjutnya dan konten Islam yang seru itu bisa mampir ke akun Instagram @UKKI Ubaya. Selanjutnya, masuk ke acara yang teman-teman sudah tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari Bapak Dr. Suharjupri, MSI, dengan tema Al-Quran dan Sains. Untuk Bapak Dr. Suharjupri, MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saudaraku yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musliman wa musliman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sepantasnya lah kita ini detik per detiknya itu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan Allah lah akhirnya kita bisa hidup seperti ini, hanya bersama Allah dan Rasulullah akhirnya kita bisa menikmati kehidupan yang luar biasa ini. Minimal perbanyak ucapan syukur dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb pencipta alam semesta ini. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya perintah Allah yang Allah juga ikut di dalam Al-Quran itu cuman bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya bahwa ini bukan main-main, dan jangan dibuat main-main, bahwa sholawat ini menjadi luar biasa untuk kita, sehingga kalau sampai kita tidak bersolawat, maka kita ini termasuk salah satu yang tidak pantas sebagai umat Nabi Muhammad. Baik saudaraku, ini seri kedua di kajian Al-Quran dengan sains, atau sekarang saya ambil salah satu yaitu matematika Islam atau matematika Al-Quran, karena memang banyak hal yang mesti kita kaji, terutama inspirasinya yaitu saat Isra Mi'raj dan akibat kecepatan dahsyat itu. Ini tampil di layar pertama ini ada jubah Nabi Muhammad SAW yang dipakai saat Isra Mi'raj yang kini tersimpan di Mesir. Kalau bicara dimensi manusia, ya tentu apalagi tidak beriman ya, itu pasti mengatakan Isra Mi'raj itu menjadi sesuatu hal yang tidak masuk akal dan nggak mungkin itu terjadi. Itu memang akhirnya menjadi aneh kalau itu buat orang beriman ya. Tapi kalau orang tidak beriman, ya sah-sah saja. Nah, gini ilustrasinya saudaraku. Kalau kita udah bicara dimensi, mari kita mainkan satu peristiwa yang sederhana, mudah-mudahan bisa diterima. Kayaknya bisa diterima. Gampangnya gini, semut Surabaya, saya ulangi lagi, semut Surabaya, gak tahu gimana ceritanya, itu nempel di koper atau tasnya orang yang mau umroh. Kan sudah dibuka nih umroh, oke? Nempel. Terbawalah semut ini sampai di Jeddah. Coba perhatiin dua dimensi yang berbeda. Dimensi manusia, dimensi semut. Nah, saat seperti itu, maka semut itu begitu turun di Jeddah, ketemu semut Jeddah. Pasti semut Jeddah terheran-heran. Loh ini semut kok aneh ini, semut apa ini, dan dari mana? Terjadilah dialog, maka semut
yang dari Surabaya menceritakan saya dari semut Surabaya. Pertanyaan saya, kira-kira semut Jeddah percaya nggak? Nggak akan percaya. Karena semut kecepatannya berapa, jalannya kayak apa, dan sebagainya. Dimensi semut. Yang dilupakan oleh semut semut Jeddah, lupa bahwa semut tadi itu ikut dimensinya siapa? Dimensinya manusia. Dengan apa? Pesawat. Dan itu tidak pernah terpikir oleh kedua semut ini. Karena memang dimensinya beda. Dengan pesawat mungkin, karena dimensi manusia. Dimensi semut nggak mungkin. Nah, begitu diterangkan sampai ngotot pun, semut Surabaya nerangkan ngotot, semut Jeddah sampai ini nggak akan paham. Malah mencaci maki semut Surabaya. Sama. Isra Mi'raj juga begitu. Kalau berbicaranya dimensi manusia, Isra Mi'raj itu hal yang konyol, yang nggak mungkin terjadi. Karena itu dimensi kita. Kecepatannya kita ya seperti itu. Lupa kita ini, ada dimensi lain di sekitar kita. Dimensi unlimited bernama dimensi Allah. Nah itu yang menyebabkan, kalau orang beriman selesai, karena orang beriman itu sudah langsung samina wa ta'na, wis kakek ngomong. Tapi kalau orang tidak beriman dikejar itu, begini, begitu, bla 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 bla, kan begitu. Itu sudah, itu cukup tentang dimensi. Sehingga Isra Mi'raj yang terjadi di tatanan peristiwa itu, maka orang yang tidak beriman pasti cemooh. Yang dia lupakan apa? Dimensinya tadi. Orang beriman enggak, karena orang beriman itu kan samina wa ta'na, enggak ada kata lain selain kami percaya, yakin, samina wa ta'na, sebagaimana dikatakan as-siddiq. Sayyidina Abu Bakar kenapa menjadi as-siddiq? Karena begitu Rasulullah cerita tentang Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar cuma mengatakan apa? Sodakta ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Seandainya engkau ya Rasulullah menceritakan lebih daripada itu, saya orang pertama yang akan mengatakan benar adanya. Wah, itu Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan seperti itu. Baik, kalau begitu kita coba main-main dengan apa Isra Mi'raj, angka-angka yang terjadi sampai dengan Isra itu. Nah, mari kita lihat bahwa peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj itu mengandung ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang luasnya dan jauhnya langit ketujuh. Kalau kalian sempat membaca bagaimana Hubble, tele Hubble itu yang terbaru, itu ternyata yang selama ini kita lihat tentang alam semesta yang tentunya sejak SD kita pelajari Mars, Venus, Bulan, Bintang, Jogja, Sama Utut, Tempat Prauto, Mars, Venus, Bumi, dan seterusnya sampai 9 planet, itu ternyata dengan yang terbaru Hubble itu baru sebagian kecil. Ternyata seperti itu ada jutaan galaksi seperti itu. Allahu Akbar. Saya ulangi sekali lagi, yang kita kenal selama ini sejak SD, Mars, Venus, Bumi, terus sampai Pluto itu ternyata setelah adanya tele Hubble yang terbaru, teleskop yang terbaru, itu ternyata itu baru satu galaksi kecil, dan di dunia alam semesta ini ternyata jutaan galaksi. Allahu Akbar. Pertanyaannya, sebesar apa alam semesta ini? Ya kan? Itu satu. Padahal ini Rasulullah perjalanannya adalah dari bumi menuju langit yang ketujuh. Belum terdefinisi langit ketujuh itu kalau tak pakai Hubble tadi itu apa galaksi yang bagaimana? Wow, tidak ada yang tahu. Gambarnya luasan langit ke bumi menjadi sangat berarti setelah kita memperkirakan kecepatan malaikat 50 kali kecepatan cahaya. Saya ulangi, kecepatan malaikat ini saya himpun dari berbagai pustaka. Kecepatan malaikat itu mencapai 50 kali kecepatan cahaya. Kita akhirnya berkesimpulan bahwa perjalanan Isra Mi'raj tidak dibawa oleh malaikat. Itu dikatakan dalam surat ayat 1 surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha penggeraklah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam saja. Perjalanan cuma satu malam loh. Itu sudah melihat semuanya Rasulullah. Dan pengingat Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Diingat semua oleh Rasulullah. Momen memahami Subhana ini sangat penting untuk kekuatan iman dan takwa kita. Jadi bukan hanya malaikat, ternyata maha penggeraklah yang telah menjalankan hambanya dalam satu malam. Maha penggerak itu siapa? Allah sendiri yang menggerakkan
soal ada istilah naik buruk ini itulah piranti-piranti yang kita sendiri cuman mengimani. Oke. Kita lihat lagi. Nah, coba perhatiin gambaran langit dan sakala. Allah. Bulan dan bumi itu jaraknya 384.400.000 kilometer. Kalau udah baca gini rasanya kita ini di mana, jadi apa, dan kenapa kita tidak ibadah? Masih kita harus ingat kembali tidak diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Kalau sudah ingat seperti ini, kita ini posisinya kecil atau besar? Ya, satu sisi lagi kita lihat itu bumi yang kecil itu ada bumi, oke, itu perjalanan. Terus kalau itu ditarik lagi, jadi jarak dan diameternya bumi cuma 12.756 km diameternya. Jaraknya dari titik kecil itu sampai dengan ke matahari jaraknya 150 juta kilometer. Sedangkan diameternya matahari itu 1.392.000 kilometer. Jadi kalau diameter bumi itu 1 mm, maka diameter matahari itu 11 cm dan jaraknya adalah 11 meter. Kalau perbandingannya diameter bumi itu adalah 1 mm. Jadi diameter bumi dibanding diameter matahari dibanding jarak itu adalah 1 dibanding 110 dibanding 11.000. Allahu Akbar. Fabi'ai alahi rabbikuma tukadziban. Tidak nikmat mana tidak kita pungkiri. Artinya, mohon maaf, artinya kondisi-kondisi permainan angka ini, kalau sampai kita tidak semakin iman bahwa ada zat yang tunggal bernama Allah Azza wa Jalla, lalu kita tidak menghambakan diri, lalu tidak beribadah, itu kan naif. Naif banget. Dengan angka-angka seperti ini, pertanyaannya, apakah ada yang membuat atau tidak ada yang membuat? Dengan angka-angka seperti ini, apakah kita ini akan tidak takbirkan, membesarkan Allah dengan salah satu itu dari 99 Asmaul Husna, atau kita ini hanya diam diri yang tidak melakukan ibadah? Ayo saudaraku, ini saya juga bicara untuk diri saya sendiri. Dengan gambar langit dengan skala-skala seperti ini, maka tidak bisa dipungkiri akhirnya kita bisa berbicara bahwa Allahu Akbar. Sehingga kenapa sholat itu pertama adalah Allahu Akbar. Artinya kita ini kecil. Saya ulangi sekali lagi, kita ini kecil banget. Allah itu Allahu Akbar. Permainan daripada penciptaan alam semesta ini aja kita sudah gedek-gedek. Kapan buatnya? Ini kalau tidak sang maha kan nggak bisa kayak gini. Putarannya, ininya, belum isinya loh. Ini baru tentang letak-letaknya udah kayak begini. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambaran langit. Langit 1, itu ada Pluto, matahari. Coba perhatiin tata surya 1. Itu perbandingan 1 dibanding 10 juta. Itu hanya persoalan yang tadi saya katakan Mars, Venus, Bumi sampai Pluto itu taruhlah menjadi langit 1. Taruhlah begitu. Padahal tadi sudah saya bilang dipakai tele Hubble yang terbaru itu ternyata galaksi itu jutaan galaksi. Seperti apa? Itu. Terus kalau kita mau masuk lagi ke langit kedua, maka perjalanannya itu adalah sekitar berapa tadi? 50.000 tahun cahaya. Itu perjalanannya. Di situ galaksi kita berisi 100 miliar bintang. Lalu kalau pakai langit ketiga, itu coba perhatiin 50.000 kalikan 100 miliar tahun cahaya, ya itu dari situ jari-jarinya, maka itu permainannya menjadi 50 kali 10 pangkat 14 tahun cahaya. Allahu Akbar. Lalu pertanyaan, kalau misalkan ada kamera gitu ya, kalau ada kamera ditarik, sekarang kita posisi di sini, tarik kamera ke atas, oke? Tarik kamera ke atas, itu terus 1 meter masih kelihatan, 2 meter masih kelihatan, 3 meter terus, 1 kilo, 10 kilo, apalagi sampai sebesar berapa ini? 50, 10 pangkat 14 tahun cahaya. Kita ini kecil atau besar? Kita ini kecil atau besar? Itu yang kadang-kadang kita tidak sadar diri bahwa sebenarnya kita ini sangat-sangat kecil. Dari permainan sperma dan sel telur, hina banget. Dan tidak ada artinya. Jadilah manusia kun fayakunnya Allah, Yasin, dan seterusnya. Maka Allah ya Rabb, kalau sudah bicara angka-angka gini, ya Allah, malu kita kalau tidak istighfar.
Malu kalau kita tidak melakukan ibadah-ibadah Allah yang telah perintahkan, mana yang wajib, mana yang sunnah, khususnya yang wajib, mulai dari sholatnya dan seterusnya, rukun Islam. Malu kita, ya, kalau sudah kayak gini. Oke, kita lanjutkan, ini baru lantai 3. Mari kita lanjutkan. Bagaimana langit 4, bukan lantai, langit 3 itu nebula, langit 4 itu himpunan nebula, langit kelima itu grup nebula, langit ke-6 ada Gucci. Wah, hitungan angka-angkanya tambah menggila, udah pangkatnya udah nggak karu-karuan. Lalu dilanjutkan dengan langit ke-7, alam semesta alamin. Oh ya Rob, ini sudah berapa itu? 50 kali 10 pangkat 58 tahun cahaya kalau itu dihitung real dengan angka-angka ricik manusia. Nggak mungkin kan perjalanan cuma semalam seperti itu kalau tidak. Tadi ayatnya cukup jelas, Allah lah yang menggerakkan itu. Oke, saya resum sebentar supaya kita lebih ngeh lagi perjalanannya seperti itu, angka-angkanya. Lalu nanti kita ngambil hikmah. Apa hikmah dari pelajaran malam hari ini? Oke, langit pertama perhatiin bagaimana Pluto dengan matahari. Dan di situ ada galaksi kita, berarti kita manusia di situ. Di galaksi kita berarti di bumi. Ya, Pluto matahari berapa jaraknya? Ada 5.900.000.000 kilometer, itu Pluto yang paling kecil di galaksi kita. Sedangkan kita ada di bumi, itu ada langit pertama dan seterusnya. Lalu bergerak lagi ke langit 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Kalau kita tidak istighfar, kalau kita tidak Allahu Akbar, lalu apa kita ini? Ya, baik. Itu hanya perkiraan tentang jauh dan besarnya langit 7 lewat analisis peristiwa Isra Mi'raj sendiri. Dengan demikian, kata linuriyahu min ayatina pada ayat 1 surat 17 tadi, itu dilihatkan juga kepada ratusan miliar apa? Ratusan miliar manusia setelah itu lewat ilmu pengetahuan matematika Islam atau Al-Quran yang menerjemahkan itu semua dengan ilmu-ilmunya. Maka kalau kita lihat dari Isra Mi'raj tadi, Isra-nya itu di sini, ya, Gucci tadi, alam semestanya ini, Maha Penggerak yang telah menjalankan hambanya dari tempat berputar yang ditinggalkan ke tempat berputar yang di ujung yang kami beri perlindungan sekitarnya untuk kami lihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami, sesungguhnya dia Maha mendengar, Maha melihat. Al-Isra 17 ayat 1. Coba perhatiin di situ, diberi perlindungan, dan memang karena Allah yang menggerakkan, maka jadilah hidup, jadilah bisa. Jadilah. Dengan bilangan 50 pangkat 10 pangkat 58 tadi, kita akan tertegun dan kembali merevisi pemahaman makna Subhana Maha Penggerak tadi. Artinya bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu memang Allah yang melakukan gerakan itu, mengangkat sang hambanya. Jadi saya teringat bagaimana Nabi Adam sempat iri, kalau boleh dikatakan iri. Kenapa? Begitu Nabi Adam sudah dikasih roh dan bisa hidup begitu, lalu yang pertama dilihat oleh Nabi Adam di aras itu tertulis Muhammad. Sempat ada dialog antara Nabi Adam dengan Allah, siapa, apa itu? Akhirnya Allah menciptakan, nanti kamu akan tahu bahwa itu adalah ciptaanku, Nabi yang terakhir. Dan memang unik, dimuliakan. Kalau boleh pakai istilah uang, logam, maka Allah dan Rasulullah itu bagaikan uang logam satu sisi. Cuma satu hal yang harus saya ingatkan, tidak boleh kita mengutuskan Rasulullah. Karena Rasulullah bukan Tuhan. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, aku manusia biasa. Tapi perlakuan bagaimana Allah dengan Rasulullah sangat-sangat istimewa. Tadi sudah saya sebut. Satu-satunya perintah Allah yang Allah juga ikut apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya dalam banget. Sehingga naif kalau kita sebagai hamba yang bukan Rasul, bukan Nabi, tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi saudaraku, dengan kata lain, perjalanan Isra Mi'raj itu menjadi bukan tidak mungkin. Mungkin. Karena penggeraknya, Maha Penggerak adalah Allah sendiri, Subhana. Subhana itu mengartikan bahwa Allah yang menggerakkan itu. Makna dari permainan ini bahwa kalau Allah sudah kun fayakun, sudahlah, percayalah kalian.
Akhirnya muncul 2 statement, saudara. Apa statement itu? 1, kalau itu milik kita, walaupun mungkin kita tidak mengejar, tapi kita tidak bisa tidak mengejar. Karena kita ada unsur 4. Niat, usaha, doa, tawakal. Hasil nggak usah dibahas. Jadi statementnya ada 2. 1, kalau itu milik kita, walaupun seluruh dunia, tentu bukan Allah ya, misalkan, menghalangi, nggak mungkin, itu tetap milik kita. Dengan niat, usaha, doa, tawakal. Sebaliknya saudaraku, kalau misalkan itu bukan milik kita, ini yang harus kita sadari sebagai manusia, bahwa walaupun kita kejar seundul langit sekalipun, taruhlah begitu, maka tetap tidak milik kita. Nah, artinya kita sebagai hamba ini cuma punya 4 poin tadi. Punya niat, inamal amalu binniyat, niatkan mencari ridho Allah, semua pergerakan kita mulai tutur, pikir, action kita. Yang kedua, usahanya masih dengan 4 As, yaitu kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas. Lalu doa, mohon karena Al-Baqarah 186. Terus tawakal Allah, surat At-Talaq 65 ayat 3. Siapa yang bertawakal, aku akan cukupkan. Dari rangkaian ini, maka saya, kita, kalian, semua yang namanya manusia, sudahlah harus yakin terhadap kondisi itu. Karena kun fayakun itu Allah. Tapi kita nggak boleh diem. Harus bergerak. Nah, termasuk kita sekarang masih pandemi. Ini sudah saya dapat data lagi, tanggal 5 November ini, ternyata tambah lagi COVID di Indonesia sebanyak 40.000 yang kena COVID positif. Di ITS tadi sudah ada berita terbaru, ada 5 lagi yang kena, dosen dan teknik. Jadi artinya ini ada-adanya. Yang harus kita sadari, kenapa harus ada COVID? Bukan melawan COVID. Saya kurang sepakat kalau ada istilah melawan COVID. Kok ciptaan Allah mau dilawan? Yang harus kita mulai duduk sementara dan terus adalah kenapa harus ada ini? Jangan-jangan memang perbuatan kita yang terlalu naif. Banyak dosa, banyak meninggalkan Allah, penuh munafikun, penuh dengan hal-hal intrik-intrik yang negatif, sehingga Allah, kalau mau pakai bahasa saya, Allah menunjukkan jati dirinya. Yang kamu katakan hebat, ekonomi, kejayaan, kekuasaan ini. Ayo, saya beri satu binatang kecil namanya virus COVID ini. Apa yang terjadi? Semua luluh lantak. Ekonomi, politik, semuanya udah berapa biaya ini. Belum vaksin, belum ketemu. Ini, itu. Kematian, coba cek di Keputih itu. Kemarin saya sempat lewat di Keputih, di makam itu, tempat pemakam Allah ya Rabb. Banyak yang meninggal karena COVID itu. Tanahnya hampir habis. Nah, di sini ayo kita merenung saudaraku yang masih hidup ini. Merenung apakah kita ini terus-terusan akan berbuat negatif atau kembali kepada Allah. Kalau kita kembali pada Allah, insya Allah selesai sudah. Artinya, ini semua datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah. Kenapa kita tidak kembali kepada Allah? Bukan melawan ciptaan Allah. Ini menjadi lucu ini. Nah, intinya ke sana. Sehingga kalau konteksnya kayak begini, 2 poin tadi ayo kita renungi bersama. Ya, apa? Adanya disyukuri, jangan sombong. Ini manusia sudah mulai tingkat kesombongannya tinggi dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya, dengan kepintarannya. Sudah mulai berani melawan Allah dan seterusnya. Yang kedua, tidak adanya, seandainya ada kegagalan, kita pahami. Itu yang penting kita sudah niat, usaha, doa, tawakal. Begitu kejadian, tidak usah kita mengeluh. Ayo, coba di antara yang hadir ini, berapa banyak kita sering mengeluh? Berapa banyak kita sering jatuh, kalau nggak gini, kalau nggak begitu, nggak bisa. Selama kita sudah niat, usaha, doa, tawakal, sudahlah saudaraku, adanya disyukuri, jangan sombong. Tidak adanya, kalau terjadi sesuatu apa kecelakaan, sakit atau apapun, maka tetap bersyukur, sabar, ridho, ya tentunya kembalikan pada Allah lagi, action lagi. Makanya Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 156, tolong difahami nanti di rumah. Apa makna sungguh aku akan berikan kamu yang kamu tidak suka. Dan itu adalah berita gembira buat orang yang sabar.
Lalu 156-nya, kalau memang begitu, ya sudahlah, kembalikan sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu. Jadi nanti konteksnya larinya kepada kalau kita sudah tata surya, tata alam tahun seperti ini, maka kita sadari kita ini hamba Allah yang sangat kecil, tidak pantas sombong, dan hanya satu, samina wa ata'na. Akibat nol dari kecepatan maha dahsyat itu, mari kita angka-angka kita mainkan lagi, ya. Kita mainkan angka-angkanya ya, biar kalian tambah paham ini. Dalam jarak sejauh 50 kali 10 pangkat 54 tahun cahaya, sehingga akhirnya muncul kayak begini, tahun cahaya. Malaikat akan berjalan selama sekian. Wah, nol sampai enggak karuan. Kalau berjalan itu bolak-balik, harus 2 kali lipat, saudara. Tetapi kalau itu dari langit kedua ke langit 7, harus bolak-balik, berarti 10 kali. Maka ia harus misalkan jarak N tadi, jarak bumi ke langit kedua itu A, maka jaraknya adalah sekian. 10N min 8A. Berarti N-nya ini, saudara. Yang sampai nol enggak karuan ini. Bilangan 8A adalah bilangan sangat kecil dibanding 10N. Sedangkan 10N hanya dengan menambah 1 nol pada N saja. Maka kita bisa menghitung, saudaraku, angka-angka ini menjadi seperti ini. Sehingga jarak ke langit 2A, 50.000 tahun cahaya, maka 8A itu menjadi 400.000 tahun cahaya, maka 10N itu sama dengan sekian, kalau dikurangi, maka akan muncul sekian. Katakanlah, Nabi Muhammad SAW berangkat pada jam 7 malam, dan kembali pada jam 5 pagi, jadi ada sekitar 10 jam kurang lebih T-nya, dalam waktu 10 jam itu, dengan jarak J yang tadi di atas, kecepatan perjalanan sudah tidak dapat dibayangkan. Betul atau tidak? Dengan melihat seperti itu, angka-angka seperti ini, maka perjalanan 10 jam tadi, maka sudah tidak bisa dibayangkan. Dan memang unpredictable dan tidak bisa dipikir oleh nalar kita. Kenapa? Dimensinya berbeda. Sama semut nempel dimensi manusia. Kalau itu dibahas oleh dimensi semut tadi yang sampai di Jeddah, tidak masuk akal. Pikiran semut. Sama ini. Manusia nempel dimensinya Allah. Ya kan? Ya nggak notot kalau itu pikirannya manusia. Tapi kalau pikiran dimensi Allah, notot. Karena Allah sang maha penggerak tadi, subhana. Bagaimana ada sesak nafas, kecepatan sebesar itu tidak mengakibatkan seseorang sesak nafas maupun punggungnya merasa berat ketika dalam perjalanan itu. Bagaimana itu terjadi? Udah nyampe, bayangin. Kayaknya udah gak sempat bernafas itu kan. Maka kita akan lihat lagi. Misalkan Anda bernafas 1 kali 1 detik. Dalam kemampuan manusia menahan nafas rata-rata 19 detik. Kalau Anda melewati terowongan ini dengan kecepatan V1, di mana Anda perlu menahan nafas selama 20 detik, maka Anda mengalami sesak nafas selama 1 detik. Kalau kecepatan ditambah dengan V2, di mana Anda perlu menahan nafas 19 detik, maka kita katakan pas, saya tidak mengalami sesak nafas, karena 19 detik adalah kemampuan saya menahan nafas. Kalau kecepatan ditambah lagi V3, di mana Anda perlu menahan nafas 1 detik, dan seterusnya, maka bagaimana kalau kecepatan V itu besar sekali? Sehingga terowongan Anda lewati dalam waktu seperjuta detik tadi. Kalau jantung bisa bicara, saya belum berdenyut, maka antum sudah nyampe. Allah. Kebayang nggak? Kebayang nggak dengan angka-angka ini? Terus kita mau sombong, kita mau tidak ibadah, kita mau ngentit, kita mau berzina, kita mau bertutur negatif, di mana letaknya? Kalau kita tahu angka-angka ini, manusia terus menyakiti istrinya bagi yang sudah suami istri, menyakiti suaminya, menyakiti orang tuanya, menyakiti apapun, di mana letaknya kita ini? Kalau kita tidak bersyukur dengan oksigen, dengan angka-angka ini itu, lalu kita ini apa? Padahal pasti mati. Dan dunia ini cuma top skor untuk hari ini, katakan cuma 80 tahun. Dan kita hari ini ngapain? Sudah umur berapa? Bagaimana pendekatan kita kepada Allah? Padahal jelas dunianya sementara. Saya ulangi, sementara, top skor 80 tahun. Kekal di alam kubur.
Di alam kubur tidak kekal. Ada alam kekal nantinya yang kita tidak tahu, itu urusan Allah, itu kekal banget. Masa kita tidak mempertaruhkan untuk menuju itu yang lebih kekal lagi? Oke, kebayang nggak saudaraku? Buyut kita, kakek kita, bapak ibu kita yang mungkin sudah meninggal, coba diingat-ingat, sudah berapa puluh tahun meninggal dari ukuran sekarang. Alhamdulillah balik. Bagaimana kalau buyut ini itu tadi orang-orang mendahului kita itu tidak ada amal ibadah, tidak punya anak soleh-soleha, tidak ada ilmu yang dibagi. Lalu bawa apa? Padahal alam kubur itu ada adanya. Ada siksa, iya. Ada cahaya kesenangan, iya. Tergantung perbuatan kita masing-masing. Nah, dengan melihat angka-angka tadi, dengan melihat ini kayak itu, lalu kita ini siapa? Kok nggak mau sholat? Kok nggak mau bangkit dengan syahadatnya, dengan sholatnya, wabil khusus sholat 5 waktu. Ada adzan gibek aja, ini, itu, dan sebagainya. Investasi kita apa untuk akhirat ini? Ayo, saudaraku. Tidak ada kata terlambat. Selama kita masih bisa tarik nafas, berarti disitulah kita istighfar. Al-Imran 133. Bersegeralah minta ampun kepada Allah. Pasti diampuni oleh Allah. Dan surga jaminannya bagi mereka yang telah diampuni. Untuk itu, saya mengajak diri saya dan kalian, yuk segera istighfar. Yuk setelah istighfar diperbanyak, segera kita suruh sholawat. Maka nanti connect. 2 kaki ini akan meluncur kepada tatanan lebih baik lagi. Kesimpulannya saudaraku, kecepatan maha dahsyat seperti peristiwa Isra Mi'raj tidak berlaku gejala sesak nafas maupun terberat di punggungnya Nabi Muhammad SAW. Sebab ia telah sampai sebelum jantung berdetak, ia telah sampai sebelum gaya gravitasi bereaksi. Itu barangkali yang disebut dengan surat Al-Insyirah, bahwa dalam perjalanan yang maha dahsyat itu efek sesak di dalam dada hilang dan efek terberat di punggung juga jadi 0. Sehingga muncul di dalam Al-Insyirah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Kalau pakai bahasa Isra saat Isra, dan kami telah turunkan kebebanmu darimu ketika Mi'raj yang memberatkan punggungmu. Kalau ini kaitannya dengan Isra Mi'raj. Kalau pakai bahasa kita hari ini, bukankah kami telah lapangkan bagimu dadamu hari ini dengan kekuasaan Allah, dengan kenikmatan Allah. Lalu kamu kenapa meninggalkan ibadah itu? Lalu kenapa kita meninggalkan itu semua? Dan kami telah turunkan bebanmu darimu. Lapangkan dadamu, ada Allah di situ. Kenapa kita masih mengeluh dengan keuangan kita, ekonomi kita, dengan apapun? Tidak. Deketin Allah. Karena itu pasti Allah akan bantu. La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan pernah bersedih. Karena Allah bersama kita. Kenapa kita lupa itu? Baru putus cinta mau bunuh diri. Mau ini, mau itu. Untuk apa? Ya, ekonomi ini kena semua dengan pandemi itu. Kenapa kita lari kepada Allah? Tidak menuju Allah. Padahal Allah sang maha penggerak tadi. Subhana. Maha penggerak. Maha semua. Maha ini, maha itu. Kenapa tidak kembali pada situ? Yang memberatkan punggungmu apa itu? Kecuali pikiranmu sendiri. Pikiran kita sendiri. Yang memberatkan kita ini diri kita. By yourself. Masih ingat kata-kata saya? Kumpul telek, bau telek, kumpul minyak wangi, bau wangi. Apa artinya? Hidup adalah choice. Memilih. Anda memilih telek atau wangi. Itu hidup pilihan. La ikrah fiddin. Allah tidak pernah memaksa. Tapi ingat saudaraku, semua akan dipertanggungjawabkan. So, kesimpulannya dengan peristiwa angka-angka itu menggiring pada kita bahwa kita ini gak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Kecilnya bingit, kecil bingit, kecil bingit. Lalu gitu kok suruh ibadah susahnya setengah mati. Lalu kita mau apa? Kalau sudah kayak gitu, mari kita renungkan demi bintang ketika berkeinginan. Tidak sesat sahabat kamu dan tidak ia bodoh. Tidak ia katakan dari keinginannya. Tidak dia melainkan wahyu yang diwahyukan. Diajar dia oleh yang dahsyat kuat. Yang mempunyai bentuk simetris. Maka kemudian ia mendarat. Dan ia di ufuk secara rinci. Kemudian mendekat dan merapat. Maka adalah dia ukuran 2 busur panah dan lebih dekat. Itu di surat Al-Najmu 53 ayat 1-9. Renungannya sudah seperti itu. Walaupun ini peristiwa Isra Mi'raj yang saya ambil, tapi mari kita sadari bahwa kita ini lagi-lagi gak ada artinya. Kalau sudah gak ada artinya, kenapa kita mendekat Allah yang maha dahsyat, yang maha segala? So,
nggak ada lagi mestinya kita yang ngeluh kesah, kecuali aku yakin, pasti karena Engkau ya Allah. Udah, saya pikir itu untuk renungan pada malam hari ini sebagai bahan diskusi dari kita semua. Maka sekarang masih jam berapa? Jam 20. Ayo saudaraku, masih ada waktu untuk kita berdialog, berdiskusi. Kalau perlu, ayo nyalakan semua itu, semua video-videonya biar enak kita melihat diskusinya, ekspresi-ekspresinya. Kita akan bahas tentang betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dengan alam semesta. Saya pikir itu tidak saya tutup. Ayo kita diskusi. Silakan moderator, dinyalakan semua videonya. Baik Ustadz, kalau gitu selanjutnya untuk teman-teman yang punya pertanyaan itu bisa langsung open mic, dan bagi yang tidak mau open mic itu juga bisa nulis pertanyaan di chat Zoom. Silakan teman-teman. Ayo, sengaja saya beri waktu panjang. Ini materinya saya pikir cukup. Nanti kita dialognya mungkin lebih bagus. Silakan. Mbak Naza, kelihatannya mau tanya. Ayo, setelah melihat tatanan-tatanan angka ini itu apa yang oke, kita mulai dari moderator yang saya tanya. Setelah melihat kayak gini, apa yang kamu rasakan setelah itu, Mas Hamriyadi? Saya merasa tidak bisa menyombongkan apapun yang saya punya, Ustaz. Merasa kecil. Terus kalau sudah lihat kayak gini, masih malas-malas lagi sholat atau mau meningkatkan? Insya Allah kalau bisa ditingkatkan. Mbak Naza, pertanyaan yang sama, silakan dijawab. Apakah dengan adanya keterangan angka-angka gini itu dan sebagainya barusan, apa yang dirasakan pertama? Merasa kurang, sangat kurang. Oke, terus ada motivasi apa setelah tahu angka-angka ini dan sebagainya tadi? Insya Allah meningkatkan ibadah untuk bekal. Bekal ya. Bagaimana dengan orang tua? Apa kamu berani lagi? Walaupun saya tidak menuduh Mbak Naza berani, enggak, maksud saya. Dengan ingat angka-angka ini, dengan lihat seperti ini bagaimana Allah telah mengaturnya sangat rinci, sangat detail banget. Dan itu sampai menggerakkan hambanya bernama Nabi Muhammad SAW. Allah ya Rabb. Sampai disitulah pentingnya sholat. Karena itu wajib, satu-satunya perintah Allah adalah sampai Isra Mi'raj cuma sholat. Tidak ada lagi perintah lain. Berarti kalau sudah sampai Allah ingin ketemu sendiri, itu berarti kira-kira versi kalian penting atau tidak penting sholat ini, khususnya yang wajib 5 waktu. Hah? Penting, Ustaz. Sangat penting. Saya ulangi lagi, sangat penting sampai perlu dipanggil khusus oleh Allah. Padahal kalau kita ingat bagaimana perjalanan Rasulullah, hatinya sebelum Isra Mi'raj dibongkar berapa kali itu, dicucikan dengan air zam-zam begini, hanya ingin ketemu Allah yang Maha Suci, Subhanallah, Maha Suci. Oh ya, itu tambahannya. Silakan yang lain. Ayo, saya berharap ada dialog ini supaya enak, eman waktunya, investasi waktu. Kalau kita nggak memanfaatkan, eman sekali ini. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Loh, ayo Mas moderator, dikit itu pesertanya. Supaya sengaja saya berhenti bukan apa-apa, supaya dialognya banyak. Kalau materi terus nanti dialognya nggak seru, harapan saya begitu. Terserah, mau dimensi atau sisi mana yang kalian mau dialog. Ya, baik, Ustaz. Kalau gitu teman-teman, silahkan yang mau tanya atau misalnya agak malu bertanya, itu bisa langsung di chat aja. Ayo banyak loh, ini masih didialogkan. Tidak sekedar materi yang saya sampaikan,
Tapi esensinya ini bisa kemana-mana ini. Silakan. Ayo, saudaraku, kita mulai berpikir lebih terbuka lagi bahwa kita ini seperti itu kondisinya. Ayo, dialognya bisa macam-macam ini. Tidak terpatri pada tatanan yang saya sampaikan di slide ini. Silakan, mau dibedah yang mana? Eman, ini sudah waktu berjalan terus ini. 20.13. Kalau tidak dimanfaatkan, Eman sekali. Silakan. Lah, kok macet? Hah? Atau moderator mau tanya apa? Mau untuk mancing teman-teman? Silakan. Oke, saya pancing aja. Silakan dijawab ya. Saya pancing aja. Angka-angka itu kan hitungan manusia ya. Bisa jadi tidak tepat. Bisa jadi tepat. Oh, namanya hitungan. Anggap definisinya tidak tepat. Nah, kalau demikian, maka menjadi aneh kan kalau kita bicara tentang tauhid, kalau sampai ada yang mengingkari tentang keesaan Allah. Ini maksud saya kaitannya dengan iman, kaitannya dengan wahid, tunggal, qul huwallahu ahad, ketunggalan itu. Maka dari itu, ini ada yang chatting kayaknya. Sebentar, kayaknya ada yang chatting. Teleportasi, maksudnya apa ini? Apakah teleportasi boleh dipercaya? Apa teleportasi? Ada yang tahu? Perpindahan ini Pak, perpindahan dalam waktu singkat gitu loh Pak. Iya. Dan sekarang saya tanya, kalau itu dimensinya Allah, mungkin nggak? Coba. Ya kayak tadi loh, Mbak Naza yang tanya. Semut tadi, dimensi semut, nggak mungkin pergerakan boro-boro Jeddah, Mbak. Kalau misalkan semut tadi hanya dirinya sendiri, dari Surabaya ke Malang kira-kira butuh berapa lama ini? Iya toh ya? Ini nggak usah ngomong Jeddah, Malang Surabaya aja. Nah sekarang saya tanya, kalau dimensi semut kayak begitu, sekarang semut itu nempel pada baju Anda, terus Anda berjalan dari Surabaya ke Malang, apa nggak ada proses perpindahan ini? Pertanyaannya, mau ditinjau dari dimensi mana? Kalau di dimensi dari dimensi semut, nggak masuk akal. Kok semut bisa dari Surabaya sampai Malang 2 jam? Kan, hitungan jamnya gitu misalkan. Nggak masuk akal. Tapi ingat, semut tadi nempel pada manusia. Yang akhirnya perpindahannya itu adalah karena ada faktor penggerak. Siapa? Manusia. Nah itu kalau mau pakai skup kecil. Nah sekarang penggeraknya siapa ini? Allah. Allah. Ya udah nggak terdimensi. Makanya kalau dimensi 3 yang kalian duduk di ruangan ini, atas tegak lurus itu Z, kanan kiri itu X dan Y. Itu 3 dimensi, Mbak Mas. Pada dimensi tadi saya katakan M. Unlimited. Tidak berbatas. Wow. Sudah. Jadi jawabannya adalah, kalau pertanyaannya ini kaitannya dengan dunia, apakah teleportasi boleh dipercaya? Saya jawab dari sisi mana dulu? Kalau Anda melihat itu tanpa keimanan, kalau melihat itu tanpa adanya permen tadi, maka tidak bisa dipercaya. Tapi kalau Anda sudah mulai masuk keimanan, mulai masuk dimensi-dimensi tadi digerakkan, maka wajib hukumnya mempercayai. Kenapa? True. Benar adanya. Itu jawaban Mbak Nazar. Baik. Yang lain? Ayo. Silahkan teman-teman yang lain kalau mau bertanya. Boleh speaker, nggak usah pakai video, wes apa? Boleh tulis di chat. Saya cuman eman aja investasi waktunya kalau nggak dimanfaatkan ini. Karena kita ketemu cuman paling 1,5 jam. Iya kan? 1 jam. Ini sudah 20.17. Terserah. Kalau soal waktu saya bebas. Terserah moderator. Mau sampai jam 12 malam, ayo tak ladenin. Demi suasana keilmuan. Bukan masalah nantang-nantang. Enggak. Ini
Ini supaya semuanya paham tentang ini. Ini kaitannya bisa iman, bisa kaitannya tentang ibadah, kaitannya tentang ilmu, sains, angka-angka, bisa macam-macam ini pertanyaannya kalau kalian mengembangkan. Tadi saya terputus mau tanya apa tadi sampai lupa tadi. Ya. Jadi ya oke, nggak apa-apa. Silakan yang lain. Kalau enggak, tak kasih satu slide lagi untuk tambahan hari ini. Ini saya close dulu. Saya buka slide yang lain. Masih tentang angka-angka. Ini juga menarik. Ya. Oke. Oh, bukan. Bentar. Ini kesimpulan. Tunggu. Belum beribu. Nah, ini nih. Sudah ketemu. Saya biar tambah ilmu lagi kalian. Oke, udah kelihatan ya? Ini kaset yang baru datang ini. Coba tak kasih ilmu yang lain. Ini masih angka-angka ya. Karena memang judulnya kita mau main dengan matematika dan bisa dilihat di Al-Quran sering muncul angka 19. Itu banyak yang nulis tentang angka 19. Basmalah itu 19 huruf. Surat Al-Quran 19 kali 6, 114 surat. Huruf Al-Quran itu 19 kali 17.000 sekian menjadi 3 huruf. Ini juga kelipatan 19. Ya. Jika kita menyuruh anak sekolah dasar menggambar gambar tangan, maka kalau ada yang menggambar jari tangan sebanyak 4, maka mengapa akan mengatakan salah? Mengapa salah? Jawabannya karena sering manusia lahir dengan 5 jari. Jadi kata sering telah digunakan sebagai dasar alasan kebenaran. Demikian juga dengan sering munculnya angka 19 dalam Al-Quran. Basmalah 19, surat Al-Quran 114 surat, huruf Al-Quran ada kelipatan 19. Yang keempat, walau surat 9 tidak dibuka basmalah, jumlah basmalah ada di dalam Al-Quran tetap sebanyak 6 kali 19. Karena di surat ke-27 ada 2 buah basmalah. Terlihat seolah-olah basmalah pindah dari surat 9 ke surat 27. Pemindahan ini memenuhi bilangan 19 karena dari 19 ke 27 adalah 19 buah bilangan. Allah ya Rabb. Menarik lagi kan? Ini tentang angka 19. Kalau tadi tentang alam semesta. Nah, kalau bicara kayak gitu, kita menghitung sekarang. 0, 1, sampai 19. Kalau itu dimulai lagi dari 9, 27. Ini menjadi ekspresi berikut. Itulah beberapa fenomena seringkali penampilan bilang 19 di Al-Quran dikatakan aksioma. Dan pengajaran kepada manusia apa yang belum mereka ketahui. Sehingga di dalam surat Alaq, surat 96 ayat 5, Allah mengajar manusia apa-apa yang belum mereka ketahui. Nah, diingatkan lagi kan dengan peristiwa ini, lagi-lagi kita ini akan terperangah. Apakah masih tidak yakin bahwa Al-Quran itu ciptaan Allah? Apakah ada masih yakin, masih ada yang ragu-ragu bahwa ini Al-Quran itu jangan-jangan buatan manusia bernama Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Tentu tidak. Nggak mungkin. Saya ulangi, ada statement tadi. Jika Anda menyuruh anak sekolah dasar menggambarkan gambar tangan, maka kalau ada yang menggambar jari tangan sebanyak 4, maka Anda akan mengatakan salah. Kenapa? Karena kenyataannya kita punya 5 jari. Oh, jadi kalau gitu ada statement. Jadi kalau sering terjadi, maka itu menjadi benar kan? Nah, angka 19 sering muncul di Al-Quran, apakah basmalah, ini, itu, bla, 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 maka apa akhirnya kita tidak mengatakan bahwa Al-Quran itu benar? Ya benar lah. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gak perlu ragu lagi bahwa Al-Quran itu benar adanya. Ini baru satu aksioma. Mari kita lanjutkan. Bumi berputar-putar sama dengan bumi sholat. Maksudnya surat Yusuf 12 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, "Hai bapakku, sesungguhnya aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Aku lihat mereka bersujud kepadaku. Karena benda langit itu bulat
Jelas gerakan sujud, gerak berputar, dan karena tempat sholat disebut adalah tempat bersujud masjid, maka sholat sama dengan sujud. Dengan demikian sholat itu berputar, jadi bumi berputar sama dengan bumi sholat. Berputar berarti sholat. Dari mana? Ayo mainkan angka-angka ini. Begitu rukuk 90, begitu sujud sekian-sekian, ini dan sebagainya, maka total 360 derajat. Allahu Akbar. Ini gerakan satu rakaat 360 derajat. Naik di atasnya. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ekspresi sholat itu berasal dari Tuhan. Dari mana? Surat Al-Ahzab 33 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia yang mengekspresikan sholat atas kamu dan malaikatnya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menjadi cahaya. Dan dia sangat teliti kepada orang beriman. Ayo coba lihat adzan. Hayya 'alas shalah. Diajak apa ini kita? Ayo segera bersolat. Lalu muncul berikutnya. Hayya 'alal falah. Artinya apa? Ada yang tahu? Boleh speakernya dinyalakan. Hayya 'alal falah. Apa artinya? Mari menuju kemenangan. Nah, kan? Berarti kalau Anda mau menang, buka surat Al-Baqarah 153. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti orang Islam ini mesti menang atau kalah? Ayo jawab. Orang Menang. Islam Menang. menang atau kalah? Hah? Menang. Menang. Kenapa kalah? Jawabannya, sholatnya mulai gak bener. Terlalu cepat, kurang ngerti artinya, tidak khusyuk tumakninah, padahal itu jelas mi'raj kita kepada Allah. Iya atau iya? Kalau iya, ayo bareng-bareng bebenah untuk khusyuk, lebih khusyuk dan tumakninah. Nah, dari sisi putaran berputar itu sholat, coba perhatiin. Satu rakaat gerakannya itu total 360 derajat. Kurang lebih gerak satu rakaat itu seperti itu. Jadi gerak satu rakaat itu benar melihatkan gerak satu putaran 360 derajat. Allahu Akbar. Sehingga tidak ada alasan kita ini tidak sholat. Dari tinjauan Isra Mi'raj tadi sudah cukup jelas. Perintah wajib, satu-satunya perintah yang Allah ingin menghadap langsung dengan ciptaannya Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada dialog. Silakan buka Sirah Nabawiyah. Pertama 50 rakaat terus akhirnya menjadi 5 sholat itu 17 rakaat total. 2, 4, 4, 3, 4. 17 ya. 2, 4, 6, tambah 4 lagi 10, ya benar 17. Dari situlah kita akhirnya bisa mengerti kenapa. Oke, saya tak kasih lagi yang lain. Sholat gerhana misalkan. Matahari, garis lurus bulan, bumi. Ekspresi 2 kali rukuk pada sholat gerhana yang diekspresikan Nabi Muhammad SAW membuktikan bahwa ada hubungan antara gerhana dengan sholat gerhana. Saya ulangi sekali lagi, ada hubungan sholat gerhana dan sholat gerhana. Karena gerakannya 2 kali rukuk berarti 180 derajat. Garis lurus, set, garis lurus. Padahal gerhana adalah segaris lurus matahari dan bulan. Ini membuktikan bahwa rukuk 90 derajat. Ini yang namanya dari ekspresi rukuk dari zaman Nabi Isa alaihissalam. Kebaktian Kristen Ortodok dari Syiah ini ada di Jakarta waktu itu kita ambilkan. Penemuan ekspresi rukuk pada umat Nasrani ini membuktikan bahwa ekspresi rukuk telah ada sejak zaman Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Ibu Maryam disuruh rukuk seperti disebut di dalam surat Imran 3 ayat 43. Hai Maryam, patuhlah kepada Tuhanmu dan sujudlah dan rukulah bersama orang-orang yang merukuk. Maka si ibunya Nabi Isa alaihissalam pun sudah ada rukuk gerakan-gerakan itu. Walaupun ini di Kristen Ortodok atau apa, ada ternyata. Nah, kaitannya dengan sholat gerhana, kalau di rukuk cuma 2 kali, maka lurus 180. Apa ini kalau tidak tanda-tanda dari Allah? Kenapa kita mesti sholat gerhana dan seterusnya? Walaupun sunnah. Lagi, sholat wusta. Apa ini? Kalau sudah tahu bumi berputar adalah sholat, tentu ada hubungan antara sholat dengan bumi yang berputar itu. Orang yang cerdas seperti kita ini tentu bisa membuat kombinasi roda gigi antara sholat dan bumi. Pertanyaannya, berapa gigi tersedikit untuk gigi bumi? Jawabannya KPK-nya adalah 2, 3, 4. Karena ini kelipatannya. Karena macam rakaat sholat adalah 2, 3, 4. Nah, karena KPK dari 2, 3, 4 adalah 12, maka paling sedikit roda gigi di muka bumi itu 12. Mari kita mainkan. Ini bumi 12 gigi. Ini terjadi 1. Kalau mulai dari hitungnya subuh 2, ya 4,
Ini maka muncul gigi-gigi. Akhirnya total berapa? 19. Kena lagi 19. Coba putar satu kali roda bumi ini, berarti 1 hari 1 malam. Maka terlihat kelima roda gigi itu akan berputar sekali, seperti rakaat sholat kita 5 waktu menjadi 2, 4, 4, 3, 4. Ya, bilangan gigi sholat itu tidak tidak hanya berjumlah 19, tapi secara satu-satunya berhubungan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka menjadi hurufnya menjadi berapa ini? 3 gigi, 4, 3, dan seterusnya. Kita langsung bisa tahu sholat yang tengah wusta, yaitu sholat asar. Di dalam Al-Baqarah ayat 234, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, peliharalah atas sholat-sholat dan sholat yang tengah wusta, sholat asar. Jangan sampai tidak sholat asar. Dan berdirilah untuk Allah dengan tekun. Itulah penemuan sholat wusta secara ilmu pasti menjadi ilmu yakin. Nah, ini tentang sholat wusta, asar, tengah. Ternyata hitungannya juga iya. Ya, jangan bilang ini kebetulan. Tidak. Ya, semua itu sudah ada jalan. Nah, sekarang bagaimana kalau sholat itu dijamak? Kalau sholat subuh itu bisa dijamak dengan sholat duhur misal, memang enak. Tapi mengapa sholatnya enggak? Yang bisa dijamak itu asar dengan duhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh dijamak dengan sholat yang lain. Ya kan? Jawabannya mari kita lihat. Subuh, tadi kalau bicara tentang Bismillahirrahmanirrahim, duhur, asar, maghrib, kalau itu kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka jamak isya dan maghrib itu Bismillah. Tulisannya itu benar. Jamak maghrib dan isya Bismillah. Sedangkan zuhur, asar itu Ar-Rahman. Tulisannya juga benar. Kalau maghrib dan asar digabung, maka terjadi tulisan Allah alif lam ra. Tulisannya tidak menjadi benar. Subuh memang tidak pernah dijamak kemana-mana karena telah lengkap berhubungan dengan Ar-Rahim. Fenomena ini jadi satu pengetahuan bagi kita betapa Nabi Muhammad SAW benar dalam mengekspresikan sunnahnya. Dan dapat dibuktikan kemudian hari, hal itu karena apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW bukanlah hal yang aneh, tetapi wahyu yang dikirim. Seperti disebut di dalam surat An-Najm, surat 3, ayat 3 dan 4, yang artinya, surat 53, dan tidak ia katakan dari hawanya, tidak dia melainkan wahyu dan dikirim. Maksudnya, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW bicara wahyu, bicara Al-Quran, bicara hadis juga ada yang namanya soheh, ada yang hadis qudsi dan sebagainya. Itu sakar PDW, semaunya sendiri. Tidak mungkin. Coba lihat permainan Bismillahirrahmanirrahim tentang jamaah aja, luar biasa. Masih ada lagi, bilangan 31, masih ada lagi ini, Allah. Ini menjadi menarik. Oke, kita lanjutin 31, 2 slide lagi. Ini bilangan 31. Di dalam surat Ar-Rahman, surat 55, diulangi 31 kali. Ar-Rahman. Maka ayat kebesaran Robbi, kamu yang mana? Fabi ai alahi rabbikuma tukadziban. Fabi ai alahi rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman diulang di surat diulang 31 kali. Ayat 38 ini mengulangi sampai ke 12. Sebelumnya ayat 37 menyatakan kiamat. Maka ketika pecah langit, maka jadilah dia seperti mawar yang merah. Kesimpulannya, bumi yang 12 tadi, pada surat Ar-Rahman ditandai dengan bumi sampai kiamat dengan bilangan 12, akhirat 19, di total menjadi 31. Bilangan 31 pada surat Ar-Rahman itu kita temukan pada roda gigi tadi, yaitu yang dikatakan 12 tadi, 6, 3, 3, 19, dan bumi 12, maka total berapa? 31. Ayo kita bilang, ini masih kebetulan lagi. Tidak kebetulan. Terakhir, syaraf keluar dari tulang belakang umumnya 31 pasang, dan 12 diantaranya keluar dari tulang punggung. Kalau roda gigi sholat kita pasangkan ke tulang belakang ini, tentunya tulang leher ada 7 berpasangan dengan roda gigi, isya, maghrib, dan berjumlah 7. Ini. Dan di dalam surat Qaf 50 ayat 16, Allah berfirman, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, dan kami lebih dekat kepada yang dari urat lehernya. Bismillah 7. Dan seterusnya tadi, Irrahmanirrahim. Pas, selesai sudah. Allah. Kalau sudah kayak gini terus kita tidak mau ibadah, terus kita malas-malas ibadah, di mana letaknya?
Ini saya juga bicara untuk diri saya sendiri. Ayo, masih ada waktu. Dibuka, Mas, moderator, untuk penanya. Ya, baik Ustaz. Kalau gitu teman-teman, setelah pemaparan materi lebih lanjut ini, apakah ada yang ingin bertanya? Itu bisa langsung. Oh Nah, iya, ini ada chat ini, ada chat. ya, Coba baik Ustaz. ada chat. Assalamualaikum. Ya. Saya ingin bertanya, Alhamdulillah ketika mendengar cara Ustaz barusan sangat menjadi tamparan keras bagi saya bahwa manusia sangat lemah ini. Oke, terus sebagai manusia. Namun Ustadz ketika perjalanan waktu ada saatnya saya pribadi pasti ada rasa sombong di hati. Bagaimana cara menghindari sifat itu? Gampang, Mas. Ini yang bertanya siapa ini? Muhammad, berarti Mas bener ya. Jadi gini Mas, Mbak, kalau pada tatanan tertentu, namanya hidup itu naik turun kan, iman naik turun, kadang top, kadang di bawah, persis perjalanan Yasin X. Masih ingat Yasin X? Gambarnya gimana? 0, 1, 0, min 1, 0. Masih ingat gambar itu? Mudah-mudahan. Nah, karena manusia seperti Yasin X, rumus hukum trigonometri, yaitu 0, 1, 0, min 1, 0, pertanyaannya kapan agar kita tidak pernah min? Buat harga mutlak. Jadi 01, 01, 01 nggak pernah min. Apa maksudnya dalam kehidupan sehari-hari? Harga mutlak berarti dibuat positif. Apa maksudnya? Buatlah semua kehidupan ini positif. Kalau kalian mengikuti kajian saya pernah mengatakan hidup itu tidak pernah lepas dari apa? ERO, event, peristiwa. Semua manusia punya event, semua manusia punya peristiwa, suka nggak suka, semua punya peristiwa. Maaf, yang negatif, kecelakaan, sakit ini sebenarnya bukan negatif versi kita aja kan, atau apapun. Pesawat ditunda jam 7 berangkat jam 9, jam 9 berangkat jam 12, bla bla bla. Hal yang kita tidak suka. Nah, yang membedakan ternyata Mas, Mbak, semuanya bukan peristiwanya. Peristiwanya tetap semuanya mengalami. Yang membedakan adalah R-nya, responnya. Baru muncul O, outcome. Jadi perbedaan kita adalah bicara respon. Sama. Sudah diterangkan tadi bagaimana tentang alam semesta. Bagaimana angka-angka dimainkan di Al-Quran tadi sudah muncul sebagian seperti itu, ini, itu, dan sebagainya. Pertanyaannya, respon kita apa hari ini? Respon kita apa setelah ini? Nah, itu yang membedakan kita nanti. Sehingga kenapa, maaf, muncul yang namanya surga dan neraka. Sebenarnya bukan Allah yang jahat. Ya kitanya yang jahat. Kembali pada pertanyaan. Karena tatanan kita 0, 1, 0, min 1, berarti kita adalah pada titik tertentu sombong muncul. Kalau sadar Mas, Mbak, segera istighfar. Karena surat Al-Imran ayat berapa tadi? 133. Bersegeralah minta ampun kepada aku. Segera itu artinya saat itu langsung dihapus oleh Allah. Baru kita disediakan surga. Allah. Sebesar apa dosa kita? Yes. Sebesar apa dosa kita? Begitu kita, kalau dosa besar tentunya ada taubat nasuha, ada tata cara taubat nasuha. Kalau dosa kecil, muncullah sholat 5 waktu. Bayangkan kalau setiap 5 waktu sholat, lalu kita istighfar dihapus. Subuh menghapus perjalanan setelah isya sampai tidur sampai subuh. Duhur menghapus perjalanan kita subuh sampai duhur. Dan seterusnya. Artinya apa? Mestinya kita ini nggak layak masuk neraka, mohon maaf. Ya, kenapa? Karena terus ada istighfar di situ. Makanya kalau sholat jangan sampai tidak istighfar. Jangan kalau sholat langsung percing, tidak ada dzikir. Ya, di situ maknanya. Atau sebaliknya, bayangkan kalau Anda itu adalah punya tubuh, punya air. Terus mandi 5 kali sehari. Pertanyaan saya, masihkah ada kotor dalam tubuh diri Anda? Jawabannya, kalau Anda 5 kali mandi, pertanyaannya entah pakai sabun atau tidak. Pertanyaannya adalah, masihkah ada tubuh kotor pada diri Anda? Jawabannya, ayo dijawab. Tidak Ustaz. Tidak. Itulah salah satunya istighfar. Silakan buka surat Nuh ayat 10 sampai 12. Itu ada intisari daripada istighfar. Buka surat Nuh ayat 10 sampai 12. Bagaimana fadilah-fadilah istighfar? Allah. Itu jawabannya. Ada lagi? Ayo. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Apa ditutup? Oh, ini ada chatting Oh, lagi. ini ada lagi. Sebentar. Chatting lagi.
Salam Ustaz, saya masih bingung. Jadi kenapa ya subuh 6 gigi dan bumi loh. Tadi angka-angkanya dilihat aja angka-angka tadi, Mas. Di angka-angka tadi itu di berapa? Dan oh, yang satunya ya, salah satunya ya. Subuh ini masalah gigi. Oh, belum. Gigi tadi itu di slide mana ya? Oh, di slide bukan. Bentar. Mana? Sebentar saya carikan. Oh, ini sudah ketemu. Oke, ini bagi yang masih bingung dengan subuh tadi menjadi gigi-gigi tadi, ya. Coba permainannya ya, perhatiin ya. Ada angka KKPK-nya 2, 3, 4, ya. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, ya toh, tengah ini usto asar 3, 4 rakaat dan sebagainya. Nah, sekarang saya tanya balik. Arti gigi ini apa sehingga subuh kenapa 6 gigi? Ada yang bisa bantu? Sebelum saya jawab. Silakan. Gigi itu huruf, Mas. Coba permainan Bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin. Ya. 3 gigi itu bismillah. Bismillah. Ba, sin 3 huruf. 4 huruf. Nah, 6 gigi. Nah, karena tadi ada kaitannya ini. Subuh itu rohim. Rohman. Itu muncul Rahman berarti maka kenapa 6 gigi itu diistilahkan ada dalam kasus-kasus seperti itu sehingga gigi-gigi itu berdasarkan huruf yang ada. Maka kalau itu permainannya ternyata bumi itu adalah 12 gigi. Maka total nantinya akan ketemu adalah seperti ini. 6, 3, 3, 4, 3. 19 jadinya. Jadi itu jawabannya. Supaya nanti gigi itu ngitungnya dari permainan huruf. Oke, berikutnya lagi. Saya bingung, oke. Slide yang ini agak akhir kalau tidak sudah ketemu ya jawabannya. Jadi gigi itu definisi dimainkan adalah coba putar dari atas. Kalau sudah kita tahu bumi berputar pada sholat, tentu ada hubungan antara sholat dengan bumi yang berputar. Pertanyaan gini-gini. Maka paling sedikit roda gigi yang memiliki bumi itu harusnya 12. Ini semuanya adalah tentang aksioma, Mas. Tetapi bukan berarti ini kebetulan. Bisa dilihat gigi-gigi ini ternyata permainan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau 3 gigi itu adalah dari Bismillah, Bismi, maka terus bergerak sampai Rahim, maka muncullah angka-angka itu. Jadi pertanyaannya kenapa subuh menjadi 6 gigi? Karena subuh itu di situ. Di sini lebih jelas. Nah, ini dia. Dari ini bergeraknya. Jadi maghrib, isya, itu tak, maka ketemu lagi. Tuh jawabannya. Oke. Saya kembalikan pada moderator sampai jam berapa, terserah. Saya ngikut aja. Kalau dari waktunya itu sampai jam 9, Ustaz. Pokoknya sampai jam 9. Ayo. Masih ada sekitar 18 menit lagi. Ada 18 menit lagi, silakan. Ayo teman-teman. Bagi yang masih ingin bertanya, silakan aja chat atau bisa langsung buka mic. Ayo. Ngomong ketemu ini, jarang-jarang kan ketemu kayak begini. Kita masih punya 1 sesi lagi, tanggalnya ada di flyer ini. Silakan. Loh, kok macet? Macetnya ini kenapa? Merenung untuk perbaikan atau apa ini? Apa cepat-cepat ingin nikah? Atau apa ini? Ayo, silakan. Wes, boleh tanya apa saja, wes. Masih ada waktu sekitar 18 menit lagi. Silakan. Boleh tanya sebarang.
Ayo jangan dibuat kosong. Ilmunya sudah tak bagi-bagi dari tadi alam sampai ada sholat, ada ini, Masya Allah ini. Tinggal sekarang kita praktek apa enggak. Yes. Walaupun ada statement la ikrah fid din, enggak ada yang maksa. Saya pun tidak memaksa. Saya pun cuma diberi kesempatan untuk menyampaikan. Mudah-mudahan ini saya dan kalian juga bisa mengambil hikmah untuk memperbaiki ibadah kita masing-masing. Karena di sini tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Yang ada ayo bebenah, segera bebenah. Segera bebenah. Siapapun yang jadi pembicara, maka intinya cuma satu ujung-ujungnya. Kita harus lebih baik dibanding kemarin. Ya, ayo kita jadikan diri ini jadi penyebab baiknya diri dan orang lain. Udah itu aja sudah. Karena kita semua harus berdakwah, baligani walau ayat, dan berdakwahnya harus wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yuk, yang lain. Ini kalau tak nutup loh ya moderator nanti. Eman ini. Kalau begitu, saya pribadi ingin bertanya kalau gitu. Ustaz. Oh silakan. Kan begini, kalau kita lihat baik-baik, bahwa sebenarnya Al-Quran itu penuh dengan ilmu-ilmu sains gitu, Ustaz. Iya. Kenapa negara-negara yang notabene itu menjunjung tinggi agama Islam malah tertinggal dari segi-segi keilmuan begitu, Ustaz? Jawabannya cukup sederhana. Kenapa umat Islam ini sering tertinggal? Iya, baik begitu. Mas faktornya. Ada faktor zona kenyamanan. Segini urip kok ngapain susah-susah mikir. Ada nggak kayak gitu? Mungkin. Ya, cukup puas dengan kondisi mungkin. Nah, kalau mereka yang di luar sana itu kan mereka khususnya mereka yang gila ilmu ya, gila positif maksud saya. Itu kan detik per detiknya dia maunya terus cari gitu. Kalau orang Islam adalah misalkan Habibie, Ibnu Sina, bla 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 algebra, itu detik per detiknya nggak pernah isi kekosongan. Dari sisi imam ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, itu semua para imam-imam ahli-ahli hadis itu semua. Kalau yang misalkan Imam Bukhari, bayangkan Imam Bukhari itu mencari satu hadis saja itu bisa ratusan kilometer beliau berjalan. Saya ulangi, berjalan loh ya, bukan pakai pesawat atau enggak, karena nggak ada alat waktu itu, ada cuma kaki. Hanya satu hadis loh mas, Mbak. Nah, dari situ saya melihat mereka esensinya mengejar itu karena tahu persis bagaimana fadilah ilmu, manfaat ilmu, bagaimana nanti orang ngajar bla bla itu ngerti. Nah, yang tadi saya katakan di zona kenyamanan, ya bisa jadi ini. Sehingga saya ingat bagaimana Imam Ghazali, Mas, Mbak. Imam Ghazali itu menjadi 4 hal manusia itu. Yang pertama, tahu dirinya tahu. Ini top score udah, manusia yang hebat. Yang kedua, tahu dirinya tidak tahu. Tolong bangunkan. Yang ketiga, tidak tahu dirinya tahu. Ini jungkrak no. Yang parah, aku dibilang dari tidak tahu dirinya tidak tahu. Waduh, ini parahnya parah. Nah, dari 4 Imam Ghazali tentang tahu ini, maaf, ayo kita ngukur diri, kita di posisi mana? Nomor 1, tahu diri kita tahu. Kalau sudah kayak gitu, nggak ada lagi kecuali samina wa ta'na. Nggak mungkin mengingkari, kecuali beribadah, totalitas. Karena tahu dirinya tahu. Apa itu arti dunia, apa itu arti akhirat, apa itu kekal, apa tidak kekal, tahu dirinya. Sehingga statement-statementnya dipraktekkan, diamalkan. Karena dia sadar sebesar zarah, sebesar biji sawi akan dipertanggungjawabkan. Surat Yasin 65 ayat 36. Apa kebalik? 36 ayat 65. Coba dicek nanti surat Yasin itu. Di situ jelas sekali bahwa kita pasti ketemu Allah dan pasti mempertanggungjawabkan. Pasti. Sebesar zarah. Nah, itu namanya tahu dirinya tahu. Nah, yang agak turun ke bawah levelnya ini juga sudah mulai memprihatinkan. Tahu tapi dirinya tidak tahu. Banyak ilmu, banyak ini tapi nggak tahu. Ya kan repot. Sehingga banyak orang pintar tapi minteri. Banyak orang pintar tapi munafik. Banyak orang pintar tapi mendolimi. Terjadi nggak hari ini dimanapun itu termasuk Indonesia? Saya jawab terjadi. Garam itu di Indonesia dan bahkan diakui dunia itu di Madura itu garam terbaik. Pertanyaan saya, apakah pemerintah hari ini impor garam atau enggak? Kalau jawabannya iya, ya sudah. Kalian bisa mendefinisikan
Orang-orang di atas sana itu masuk tahunnya yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4 tadi yang mana? Beras, kalau mau kita telusuri, kita ini lahan pertanian luar biasa. Ngawi, Jawa Timur ada ini, ada ini. Kalimantan ada gambut, itu mestinya bisa diolah menjadi ini kawasan ini. Nah, kenapa harus ada Freeport itu dihabisin, Newmont di Maluku apa di Lombok dihabisin dan sebagainya. Nah, baik, sudah muncul ada pertanyaan. Ustaz, saya mau tanya lagi, mengapa banyak orang-orang non-muslim yang berjaya? Ya, berjaya dalam konteks berjaya apa? Urusan dunia itu sebenarnya urusan semua pihak kan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu semua dikasih sama Allah. Nggak peduli iman atau tidak. Rohim, tunggu dulu. Itu adalah orang yang beriman. Itu perbedaannya. Nah, jadi siapa yang mengejar dengan 4 as tadi, kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas, yang mengejar siapapun ya dapat dia. Tapi dapatnya apa? Dunia. Nah, tentunya itu. Sehingga pertanyaannya adalah mengapa orang banyak non-muslim? Karena mereka fightingnya luar biasa. Komunis, Cina, fightingnya luar biasa. Kebetulan saya sudah nyampe kemana-mana, dari Jepang, ini, Singapura, Malaysia, ke Kanada, di Eropa, dan itu ternyata tadi sudah saya katakan, umat Islam itu banyak sering zona kenyamanan, terutama Timur Tengah. Malasnya minta ampun, karena tahu kaya dengan minyaknya. Ya sudah berpikirnya pokoknya bisa dibeli. Maaf, seperti itu. Indonesia bagaimana? Ya, Indonesia ada yang fight seperti Habibie, ada ini bla bla bla, Sandiaga Uno, itu kan luar biasa orang-orang kayak gitu. Ya, mestinya kita ikutin. Nah, kalau dipertanya kenapa non-muslim jaya, ya karena mereka tidak mengingkari arti sunatullahnya, bahwa siapa yang kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas, dia dapat siapapun itu. Iya kan? Dunia loh ya. Nah, itu penyebabnya. Saya mau tanya bagaimana caranya agar bisa keluar dari habit yang buruk. Satu jawabannya Mas Mbak, ini untuk Mentari Pagi punya siapa nggak tahu ini, dipaksa. Yes, nggak ada jawaban lain. Maksud saya begini, oke, Anda tahu tahajud? Tahu. Pertanyaan berikutnya, di dalam Al-Quran, sholat apa? Sholat sunnah yang ada. Ternyata satu-satunya cuma sholat tahajud. Kalau sholat tahajud satu-satunya di Al-Quran, pertanyaan berikutnya muncul, kira-kira sholat sunnah tahajud ini penting atau tidak penting? Dan banyak fadilah sholat tahajud. Pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana cara kita bisa istiqomah di tahajud? Judulnya satu, Mas. Dipaksa, Mbak. Beli beker 10 istilah saya. Taruh jam 10, 12, satu ini. Nanti beker ke-10 cemplung nogot. Artinya apa? Kalian pasti bangun. Pertanyaan berikutnya, kalau itu Anda sudah repeat exercise, ulang latih dengan pemaksaan seperti itu, contoh anak-anak pondok dan sebagainya, pertanyaan berikutnya, setelah 8 hari masih perlu beker apa enggak? Jawabannya jelas, tidak. Ingat kata-kata saya yang terakhir saya lempar di sejenak pagi itu, kalau kalian sempat ingat, itu menjadi hal menarik. Ayo, siapa yang ingat kata-kata tadi? Ayo, ini kata-katanya. Hati-hati dengan pikiran Anda, itu akan menjadi kata-kata Anda. Hati-hati dengan kata-kata Anda, itu akan menjadi tindakan Anda. Hati-hati dengan tindakan Anda, itu akan menjadi kebiasaan Anda. Hati-hati dengan kebiasaan Anda, itu bisa menjadi takdir Anda. Judulnya adalah dipaksa, Mas. Kalian sebelum bisa naik sepeda motor, coba kalau nggak dipaksa, kira-kira bisa naik sepeda motor nggak? Pak jamin tidak, apalagi cuma dicelok kuncinya, dicelok gas, tapi nggak pernah dicoba. Tak tambah ilustrasi lagi, Anda mau latihan renang. A, tak beliin buku renang ada 10, tak suruh baca. B, nggak perlu saya belikan buku, tak taruh debit kolam, tak tendang ke kolam. Pertanyaan saya, antara A dan B, mana yang akan bisa cepat berenang? Jawabannya? B. Nah, tuh kan, dipaksa. Sama, sholat itu berat. Bagian tidak memulai. Tapi sedang memulai, justru kalau nggak sholat nggak enak. Iya atau iya? Iya. Maka dari itu, pemaksaan ini menjadi penting. Sehingga bagaimana keluar dari kondisi buruk itu, segera lepaskan diri Anda dari habit-habit itu. Tadi katakan cukup jelas. Kata-kata bisa jadi tindakan, tindakan bisa jadi kebiasaan, kebiasaan bisa jadi takdir Anda. Tak tambah satu data lagi,
Survei membuktikan dokter-dokter di Dr. Sutomo yang Islam pernah menyurvei 10.000 orang yang mau meninggal yang Islam. Ternyata saat nazak itu macam-macam. Ada yang saat nazak meso. Setelah ditanya sama keluarganya, ternyata kebiasaannya memang sehari-hari meso. Ada yang saat nazak ngamuk-ngamuk, ternyata tiap hari memang begitu. Bla 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 bla. Yang ingat Allah atau la ilaha illallah atau apa pokoknya nyebut Allah itu nggak lebih dari 10% dari 10.000. So kebiasaan itu harus hati-hati, khususnya yang negatif. Karena itu menjadi habit menjadi profesional menjadi takdir Anda. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai tadi ada sholat 360 derajat gerigi pada bismillah. Kalau boleh tahu ini hasil temuan siapa? Sekali lagi ini semua paparan ini semua dari berbagai buku yang saya rangkum, bukan saya. Saya ingin menampilkan saja banyak tentang buku-buku tentang ini. Jadi saya nggak bisa menyebut satu-satu karena bukunya banyak yang saya baca. Ya, itu jawabannya. Sekali lagi bukan temuan saya hanya memaparkan saja. Makanya saya tidak tulis daftar pusakanya karena saking banyaknya. Ya, nah, tapi tepatnya itu siapa? Alam. Saya nggak bisa lebih dari itu. Sama 55 jago umat Islam ini akan menang, itu maksudnya menang dalam konteks apa Ustaz? Ya menang dalam arti dunia akhirat. Dunia, kalau kalian bersaing dengan 4 as tadi, kerja keras, tuntas, cerdas, ikhlas, kalah dengan mereka, itu baru dunia. Kalau kita fight-nya sama menangnya. Buktinya Habibie bisa. Ya kan? Banyak yang bisa menangkan, Ibnu Sina bisa. Itu dunia ya. Soal akhirat mereka nggak punya. Kenapa? Allah telah berfirman kan, kafir tidak akan pernah masuk surga. Nggak ada orang kafir masuk surga itu. Makanya syarat surga itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah ada itu hadis ayatnya. Itu kapan? Ya kapanpun Anda main. Contoh, audzubillah dari kalau boleh saya katakan, kenapa Indonesia hancur-hancur dan hari ini? Silakan bercermin mulai dari pusat sampai bawah. Maaf saya sebut. DPR-nya, presidennya, menterinya, munafik apa enggak? Udah gitu aja. Saya enggak menuduh loh ya. Silakan evaluasi. Kalau kalian bilang negatif, pantas Indonesia hari ini compang-camping. Enggak mungkin Allah memberikan sesuatu kalau pemimpinnya, rakyatnya itu menjadi positif. Enggak mungkin. Dah itu cukup jelas. Mayoritas umat Islam berbagai negara terpuruk. Dan ya sudah jelas keterpuruknya karena memang ulahnya sendiri. Termasuk Indonesia. Seandainya umat Islam Indonesia khususnya itu bisa meraih di kepemimpinan, entah itu DPR, presiden dan sebagainya, benar-benar menegakkan sesuai dengan aturan main. Pertanyaan saya, kira-kira terpuruk enggak? Jawabannya jelas, tidak. Kenapa terpuruk? Ubudunnya. Kenapa terpuruk? Takut mati. Udah, itu jawabannya. Hadis itu. Ya. Orang ingin 7 turunan ini bukan umat yang diperjuangkan, bukan Islam yang diperjuangkan cuma perut. Sekali lagi, saya nggak ngecap siapapun, pokoknya yang ada manusia seperti ini sudah. Kalau bicara pemimpin, cek bagian. Jadi kalau ngecek sebuah negeri, itu gampang. Negeri ini akan mulia atau tidak, maka ceknya adalah bagaimana pemimpin dan bangsanya. Kalau pemimpin dan bangsanya positif, nggak mungkin Allah menghancurkan bumi itu. Ya. Sebaliknya, kalau pemimpin dan bangsa ini sudah negatif, ya sudah. Sering terjadi bencana, ini itu terpuruk. Apakah khususnya umat Islam ya sudah. Makanya himbauan saya, nggak mungkin ada COVID jika manusia tidak sombong. Nggak mungkin ada COVID jika manusia taat kepada Allah. Nggak mungkin ada COVID jika sholatnya itu benar, membaca Al-Qur'annya, ininya itu nggak mungkin. Kenapa terjadi? Silakan cek bagaimana sholatnya di antara kita. Nggak usah ngomong Indonesia. Ini ada berapa peserta ini? Ada 18. Termasuk saya. Sudah 18 ini kira-kira sholatnya kayak apa? Bukan berarti saya menuduh kalian kafir. Enggak. Evaluasi diri sendiri aja. Bagaimana kita dengan Allah? Bagaimana kita tugih, memberi ilmu, memberi harta, memberi hati. Kepada siapa? Sesama kita, orang tua kita, suami istri, anak kita, ini, itu, dan seterusnya. Positif atau negatif? Anda yang bisa menjawab. Kalau Anda bilang kayak begitu, ya pantas. Nah, kenapa dulu ada yang namanya, nggak usah bicara sahabat dan Rasulullah. Setelah itu ada yang usia 17 tahun sudah, Konstantin itu sudah dikuasai. Al-Fatih.
Wah, itu luar biasa. Kenapa? Karena dirinya mempraktekkan, karena jamaahnya, umatnya, pasukannya mempraktekkan. Pantes Konstantinopel kena ambil. Saat ini, bagaimana pemuda Indonesia? Megang Al-Quran atau megang HP? Kalau kau megang HP, apa yang dilihat? Al-Quran, ilmu, atau yang negatif? Yuk, muhasabah diri. Jadi jawabannya cukup jelas, itu Mas. Oke, kurang 2 menit lagi, saya kembalikan pada moderator. Ya baik Ustaz, kalau begitu karena waktunya tinggal sedikit, mungkin teman-teman yang punya pertanyaan lagi itu bisa dilanjut di Dota pada tanggal 19 November. Baik, Ya, bisa di situ atau bisa silakan tulis nomor saya atau nanti minta ke panitia. Boleh langsung dialog dengan saya kapanpun, apapun, mau bisnis, mau ilmu, mau apa. Saya tidak pernah membatasi siapapun itu, baik Ubaya, ITS, atau siapapun yang mendengarkan ini. Karena itu ingin pakai konsep dengan main yoyo. Main yoyo to give to get. Saya yakin banget itu kalian to give, memberi ilmu, memberi harta, memberi hati yang terbaik, insya Allah Anda to get. To get tidak harus Anda menikmati. Bisa diri sendiri, bisa anak Anda, bisa cucu Anda, dan seterusnya. Tapi tidak akan pernah lepas dari catatan-catatan Allah, positif atau negatif. Statement terakhir, ayo saudaraku semua yang hadir, ya, jaga kesehatan, jangan takut gagal, jangan menyerah, la tahzan inna wa ma'ana, jangan pernah bersedih, ada Allah, ya. Yuk, jangan lupa bahagia. Terakhir, bahagiakan orang lain. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi dan jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan materi dan jawaban ini akan bermanfaat di masa yang akan datang. Kalau begitu, acara berikutnya itu ada sesi dokumentasi. Dimohon untuk teman-teman sekalian bisa membuka kameranya sebentar agar panitia dapat melakukan dokumentasi. Buka. Yang gangguan ya sudah, namanya gangguan. Baik, teman-teman. Yang tidak bisa tidak apa-apa. Kalau begitu, panitia akan mengambil gambarnya sebentar. Ya, oke. Baik, kalau begitu teman-teman bisa menutup videonya kembali. Tutup dengan doa surat Al-Asr dan doa majelis penutup. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illal amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo Mas Hamriadi. Baik, kalau begitu Ustaz, untuk teman-teman ini dari panitia akan memberikan Google Form. Jadi untuk teman-teman mohon diisi sebentar. Taruh di chat aja. Nah, itu sudah ada itu. Ya sudah, baik. Silakan diisi berapa menit aja. Saya tak undur diri dulu ya. Sukses untuk semuanya. Yuk. Oke. Makasih Ustaz. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz.
Oke, teman-teman. Kalau begitu yang sudah mengisi, terima kasih. Lanjut ke penutup. Jadi untuk teman-teman ini kami dari panitia memberitahukan lagi bahwa nanti pada tanggal 19 November 2020 akan diadakan acara Dota ketiga. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton ulang video pada malam hari ini dan video sebelumnya itu bisa nonton di YouTube UKK Ubaya. Dan untuk menutup acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.